Nggak bisa kita pungkiri, orang toksik di luar sana luar biasa banyak dan buku ini menceritakan beberapa strategi untuk menjadi orang toksik tersebut. Dan seperti yang gue bilang di video gue sebelumnya ya, gue ngebaca buku ini tuh rasanya kayak ngebaca kitab kegelapan gitu rasanya. Gue nggak mencoba untuk menjadi toksik setelah baca buku ini pastinya, tapi at least gue tahu gerak-gerik orang yang akan mencoba untuk menjatuhkan gue, karena gue udah tahu plan mereka semua dari baca buku ini. Di video kali ini kita akan ngebahas 4 hukum yang menurut gue pribadi paling toksik yang gue pilih secara pribadi, dan semakin ke belakang nanti videonya, hukum-hukumnya akan semakin toksik. Gue bakal bahas hukumnya, contoh sejarahnya, dan kira-kira di kehidupan kita sehari-hari itu seperti apa aplikasinya. Jadi kalian bisa deteksi kalau kalian sedang dimanipulasi sama orang atau enggak. Kalau kalian tertarik beli buku ini, silahkan cek linknya di deskripsi di bawah, dan dengan kalian klik link belanja tersebut dan beli barang apapun di Shopee, kalian sudah mendukung channel ini untuk bisa terus produksi video gratis buat kalian. Sekali lagi, kalau kalian mau beli buku ini, cek linknya di deskripsi di bawah, dan bahkan kalian beli barang apapun ya di Shopee ya. Dengan kalian ngelakuin itu, kalian udah ngedukung channel ini untuk produksi video gratis buat kalian. Oke? Nama gue Josh Kultom, kita langsung aja mulai videonya. Kita masuk ke hukum nomor 1 yang toksiknya paling rendah. Ini adalah prinsip yang kelihatannya kejam, tapi sebenarnya udah lama dipakai di banyak bidang. Jangan kasih musuh kesempatan buat bangkit. Sekali udah jatuh, hancurin sampai selesai. Itu literally isi dari hukum ke-15 ya. Crush your enemy totally. Masalahnya gini, kadang orang itu mikir kalau udah menang, ya udah cukup gitu. Musuhnya udah kalah, ya udah, tinggal jalan aja terus. Tapi strategi ini bilang, justru bahaya paling besar itu muncul dari musuh yang kelihatannya udah lemah. Karena musuh yang belum dihancurin total masih bisa balik lagi, masih bisa ngumpulin kekuatan dan bisa balas dendam dengan cara yang lebih licik lagi, lebih terencana dan lebih berbahaya daripada sebelumnya. Contoh paling jelas di sejarah itu adalah pada zaman Romawi ya, di mana Kaisar Augustus namanya waktu itu sedang perang sama Mark Antony dan Cleopatra. Banyak orang mengira kalau mereka udah kalah, ya udah kalah aja gitu. Tapi Agustus nggak berhenti sampai di sana. Dia langsung ngehapus semua pengaruh mereka dari semua sisi. Patung-patung itu semuanya dihancurin, cerita tentang mereka itu diubah jadi sejarah-sejarah ataupun pesan-pesan atau apapun itu yang bisa dibaca sama orang publik, semuanya diganti. Bahkan nama-nama mereka itu disingkirin dari catatan sejarah resmi. Nggak ada ruang sama sekali buat orang-orang itu bisa bersimpati, dan nggak ada yang namanya peluang sama sekali buat mereka untuk punya pendukung baru. Tujuannya itu jelas ya, bukan cuma menang, tapi mastiin gak ada yang bisa ngebalikin keadaan itu lagi. Dan itu semua rencananya berhasil. Agustus naik jadi penguasa mutlak karena semua lawan politiknya udah dihabisin total, bukan cuma dikalahin aja. Nah, sekarang kalian coba lihat di sekitar kalian. Gak semua orang bakal ngelakuin ini secara terang-terangan sebenarnya. Bentuk strategi ini di zaman modern sekarang, ini itu udah berkembang jadi lebih halus dan menurut gua jadi lebih berbahaya sebenarnya. Contohnya ya di dunia kerja. Misalnya ada orang yang ngerasa lu tuh adalah ancaman di kantor. Misalnya gara-gara lu, mereka jadi bisa disingkirin gitu. Mereka bakal kelihatannya baik, tapi diam-diam sebenarnya nyebarin gosip, ya ngumpulin bukti buat nyudutin elu misalnya. Bahkan sengaja ngerancang situasi biar elu tuh kelihatan salah. Tujuannya bukan cuma bikin elu gagal di satu proyek, tapi bikin nama elu tuh jelek secara total. Biar nggak bisa dipercaya lagi sama sekali. Nggak bisa naik jabatan, bahkan susah dapat kerja baru. Atau misalnya di lingkungan bisnis. Ada kompetitor yang pura-pura akur, tapi pas lu lagi lengah, mereka langsung ambil semua pelanggan lu. Ya, misalnya dengan cara turunin harga segila-gilanya sampai lu nggak dapat pelanggan. Begitu lu udah rugi sampai lu harus tutup, baru mereka naikin harganya. Itu ada, di mana-mana kalian bisa temuin itu. Bahkan sampai misalnya harus nyebarin info-info negatif buat ngehancurin bisnis lu, terus ngambil semua alih pasarnya. Di hukum ini, ya tujuannya itu adalah nggak main setengah-setengah. Orang-orang yang pakai hukum ini akan ngelakuin itu sampai lu bener-bener hancur total. Dan strategi ini itu kelihatan sadis dan beneran toksik. Tapi yang lebih bahaya justru kalau lu nggak sadar strategi ini tuh lagi dipakai ke lu. Ya kalau lu mikir semua orang itu mau main bersih di dunia ini, tidak bro. Ya, dan lu terlalu baik gitu buat curiga. Ya lu bisa kena tusuk dari belakang tanpa sempat ngelawan sama sekali. Makanya meskipun lu nggak mau make cara begini, ya lu tetap perlu paham polanya. Biar lu bisa lihat tanda-tandanya jauh lebih awal dan bisa mutusin kapan waktunya untuk mundur, kapan waktunya untuk ngegas, dan kapan waktunya untuk pasang tembok pertahanan.
Dunia ini itu nggak selalu milik orang yang kerja paling keras. Dunia ini tuh nggak adil. Kadang ada orang yang naik ke atas itu justru orang yang paling pinter manfaatin kerja keras orang lain. Ini adalah sisi dari hukum ketujuh. Get others to do the work, but always take the credit. Strategi ini literally ngajarin ya, kalau lu tuh nggak harus punya ide, lu nggak harus punya semua idenya, lu nggak harus yang ciptain idenya, tapi lu cukup jadi orang yang jago untuk ambil hasil kerja orang itu. Bungkus dengan cara lu, terus lu tampil kayak itu semua hasil dari tangan lu sendiri. Kedengarannya sangat licik dan ya emang licik sih sebenarnya, tapi strategi ini tuh udah dipakai sama banyak orang dari zaman dulu, bahkan orang-orang terkenal sebenarnya. Dan sampai sekarang masih kejadian ada di mana-mana dan bahkan mungkin ada di sekitar kalian. Salah satu contoh sejarah yang paling terkenal itu ada di dunia sains dan teknologi ya. Namanya adalah Thomas Alva Edison. Orang yang sering disebut sebagai penemu bola lampu. Orang ini punya reputasi sangat-sangat jenius. Tapi sebenarnya ya kenyataannya di balik teknologi-teknologi yang dia klaim buatan dia itu sebenarnya adalah buatan orang lain ya. Salah satunya adalah Nikola Tesla, mantan pegawainya sendiri sebenarnya. Tesla di saat itu tuh lagi bikin banyak sekali desain dan eksperimen penting soal satu teknologi namanya listrik arus bolak-balik. Atau mungkin yang kalian sering dengar yang namanya itu ACDC, yaitu ya adalah soal listrik arus bolak-balik ya. Tapi di sejarah ya yang tertulis ya, siapa penemu listrik arus bolak-balik ini? Siapa yang dikenal di dunia? Thomas Alva Edison. Karena dia lebih jago branding pada saat itu, dia lebih jago tampil dan tahu kapan harus ambil kredit dari hasil kerja orang lain. Dan dia dapetin banyak sekali keuntungan dari sana. Hal kayak gini tuh juga sering banget kejadian misalnya kantor lo gitu ya. Misalnya lo pernah kerja sama orang lain gitu. Lo bikin presentasi luar biasa keras, lo nyusun data, lo lembur berhari-hari. Tapi pas presentasi yang dapat pujian dari atasan atau si bos atau senior lo yaitu ya adalah orang-orang yang toxic ini gitu. Mereka kalau kerjain tuh cuman revisi dikit-dikit doang, nambah-nambah kalimat atau ngubah-ngubah judul, terus tampil kayak itu tuh hasil pemikiran mereka. Dan yang parah adalah mereka yang naik jabatan gitu, bukan lu. Lu tetap diam di tempat aja. Apakah orang-orang seperti ini exist? Pasti kalian pernah dengar lah ya. Itu ada di semua kehidupan orang kayaknya. Atau jangan-jangan kalian orangnya. Strategi ini juga nggak cuma soal pekerjaan teknis saja ya. Di organisasi, di politik, bahkan di pertemanan ini juga bisa terjadi. Ada orang-orang yang pura-pura bantuin kalian ya, padahal dia cuma mau dekat aja biar bisa ngambil hasil kalian, lalu tampil lebih dulu gitu. Dan kalau misalnya kalian nggak sadar strategi ini, ya lu bakal jadi mesin produksi doang ya buat orang lain. Lu yang kerja, lu yang mikir, lu yang lembur, tapi orang lain yang naik panggung, dapat tepuk tangan dan dapat promosi, dapat reputasinya. Tapi bukan berarti juga kalian harus main curang seperti ini. Justru dengan ngerti cara kerja strategi ini, lu bisa nentuin batas. Bisa bedain mana yang namanya kolaborasi beneran, mana orang yang ujung-ujungnya nyedot semua hasil kerja kelas kalian. Kalian juga pakai cara yang cerdas kalau misalnya ngomong sama orang. Kalian bisa mendokumentasi kerja kalian ya, kirim email recap sebelum kalian kirimkan emailnya, atau misalnya buat bukti-bukti yang membuktikan kalau kalian sudah berkontribusi sangat besar. Dan tujuannya bukan buat pamer, tapi buat ngejaga diri. Atau misalnya kalian juga bisa punya ide cemerlang gitu kan, daripada kalian langsung ceritain semuanya ke orang-orang ya, mungkin nggak ceritain sama sekali atau cuma ceritain sedikit-sedikit aja, supaya ide kalian nggak diambil semuanya sama orang lain. Nah, kadang orang yang paling bahaya itu bukan orang yang terang-terangan bohong ke kalian, tapi orang yang kelihatannya jujur. Padahal kejujuran itu cuma umpan sebenarnya. Ini adalah isi dari hukum ke-12. Use selective honesty to disarm your victim. Strategi ini ngajarin, kasih kejujuran kecil yang kelihatannya tulus, biar korban nurunin pertahanannya mereka. Setelah mereka percaya, kalian baru buat serangan pelan-pelan dari dalam. Cara mainnya juga simple, ya. Lo ceritain sesuatu yang kelihatannya itu pribadi gitu. Lo curhat-curhat ke mereka, kalian bisa cerita tentang masa lalu kalian, masalah keluarga, atau kayak pengalaman pahit. Kalian harus kelihatan lemah gitu di depan orang-orang ini. Lawan bicara bakal mikir gitu kayak, wah, orang ini tuh jujur banget, dia mau ceritain semuanya ke gua gitu. Nah, setelah dia dapetin opini itu di kepala dia, ya mereka akan mulai membuka diri. Dia akan mulai kayak open heart juga ke kalian. Dan dari situlah muncul titik lemahnya. Contoh yang paling terkenal ya di dalam buku ini, itu tuh ada satu orang namanya Victor Lustig ya, dimana dia itu adalah salah satu penipu paling cerdas di abad ke-20. Dia pernah nipu banyak sekali orang kaya, dan salah satu cerita yang paling gue suka di buku ini itu adalah cerita dia interaksinya sama Al Capone ya, dimana Victor itu datang ke Al Capone ya. Bagi kalian nggak tahu, Al Capone itu adalah seorang gangster yang sungguh luar biasa hebat dan besar pada zaman itu ya. Dia itu bilang ke Al Capone, dia bilang, gue bisa ngegandain uang $50.000 dalam waktu 2 bulan. Which is itu nggak make sense sama sekali di dunia finance ya. Al Capone ini tahu
Kalau Victor pas datang dan nawarin tawaran itu, dia tahu kalau Victor ini tuh adalah penipu. Tapi uang $50.000 buat Al Capone itu tuh kayak uang sampah. Itu bisa dikasih kayak gimana aja terserah lah. Ambil lah 50.000 itu nggak masalah. Nggak ada apa-apanya buat dia. Tapi si Al Capone ini tuh jadi penasaran, kenapa ada orang yang berani nawarin hal seperti ini ke dia yang jelas-jelas dia ini nipu. Dia nggak mungkin ada orang yang berani mau nipu Al Capone, jelas-jelas gitu. Jadi akhirnya Al Capone itu kasih uang 50.000-nya. Dia mau tahu seberapa berani si Victor ngenipu Al Capone. Ya, setelah uangnya diterima sama Victor itu simpan semua uangnya di dalam bank. Nggak disentuh sama sekali selama 2 bulan. Bener-bener nggak diapa-apain uangnya. Lalu setelah jatuh tanggal tempo 2 bulan tersebut, Victor ambil semua uang 50.000-nya dari bank, lalu balik lagi ke Al Capone. Dia datang ke Al Capone terus dia minta maaf. Dia bilang, Al Capone sorry banget, uang 50.000-nya nggak bisa aku lipat gandain. Pas dia ngomong itu, Al Capone udah mikir anak ini tuh mau dimatiin dengan cara seperti apa nih. Udah mikir mau pakai teknik apa gitu. Tapi justru yang bikin Al Capone ini kaget adalah si Victor itu keluarin uang 50.000-nya dan dia taruh di atas meja. Dia bilang, ini semua uang lu dan semua penny lu semuanya gue kasih, gue kembaliin semuanya 50.000. Gue maaf banget, dia minta maaf lah. Gue nggak bisa replikasiin gimana cara minta maafnya. Cuman dia bener-bener minta maaf. I'm very sorry. Ini bener-bener sangat memalukan dan gue harusnya bisa melipat gandakan ini buat lu gitu. Di sini Al Capone itu luar biasa kaget. Karena kenapa? Di kepala dia itu cuma ada 2 skenario. Either uang dia double jadi 100.000 atau 0. That's it. 100.000 atau 0 dia itu nipu. Victor minta maaf terus dan akhirnya dia minta pamit dan dia akhirnya jalan beneran keluar meninggalkan Al Capone. Dan pas si Victor udah jalan keluar gitu, lagi jalan keluar, Al Capone panggil balik. Dia bilang, oh my god, lu ternyata orang jujur gitu. Sini, gua kasih uang untuk lu. Dia ambil dari uang 50.000 itu, dia ambil beberapa ratus dolar, dia ambil $5.000, dia kasih ke Victor. Dan uang $5.000 ini adalah uang yang dia sudah nanti-nantikan semenjak dia bilang mau lipat gandain 50.000 ini. Jadi semuanya itu tuh palsu. Dia cuma mau uang 5.000 doang sebenarnya dari Al Capone. Nah, di zaman sekarang ya, hukum ini tuh bentuknya mungkin agak halus dan jauh berbeda daripada cerita tadi. Ya, misalnya di dunia kerja misalnya, ada orang baru yang gabung ke tim kalian ya. Kelihatannya dia polos, dia cerita soal kerjaan lama dia yang pernah mengkhianati dia nggak pernah dianggap atau pernah disabotase gitu. Terus akhirnya anggota-anggota tim lu tuh mulai simpati and then mulai ngerasa kasihan, lalu kasih akses gitu ke info-info penting dari perusahaan gitu ke dia. Tapi di belakang ternyata dia nyimpen semua obrolan, dia nyusun strategi, atau misalnya dia bakal ngadu ke atasan dan pakai versi yang dipelintir-pelintir supaya kalian tuh dapat getahnya. Atau misalnya di hubungan pribadi, ya ada orang baru yang kelihatan itu terbuka banget. Dia curhat duluan, bikin lu nyaman, terus lu mikir, dia nggak mungkin jahat lah orangnya. Tapi ternyata semua kejujuran dia awal itu tuh cuma trik buat dapetin akses ke hidupnya lu. Ya, dia mau nyari titik lemahnya, mau ngontrol lu, dan bahkan nyedot emosi dan sumber daya lu secara perlahan. Yang bikin strategi ini berbahaya adalah karena dia nggak kelihatan jahat, justru kelihatan itu sangat tulus. Tapi itu justru bagian dari permainannya. Dan ini level toksiknya bisa gue bilang hampir 10/10 lah bisa gue bilang ya. Jadi bukan berarti lu harus curiga ke semua orang, tapi lu harus waspada sama kejujuran orang yang datang terlalu cepat ke lu. Yang tiba-tiba datang terlalu personal dan kayaknya terlalu pas gitu momennya. Kadang yang kelihatannya real cuman alat buat buka pintu ke manipulasi yang lebih dalam. Orang yang kelihatan pasif, diem, dan jarang cari ribut bukan berarti dia lemah. Bisa jadi dia adalah orang yang sedang membuat umpan supaya orang-orang lain datang ke mereka. Dan di saat orang itu datang, dia sudah nyiapin jebakan. Ini adalah inti dari hukum ke-8. Make other people come to you. Use bait if necessary. Artinya, jangan buru-buru menyerang. Jangan buru-buru mengejar. Ya, bikin lawan kalian tuh ngerasa ngejar elu duluan. Ya, tapi pas mereka datang, lu udah nyiapin atau ngegiring arah permainan sesuai dengan keinginan lu. Lu udah taruh jebakan di sana. Strategi ini tuh ngasih lu posisi kontrol yang nggak kelihatan dan lu tuh kelihatan seperti santai, nggak agresif, bahkan nggak pasang defense sama sekali nggak nyari masalah. Tapi sebenarnya semua udah lu atur dari awal. Contoh ya dari cerita di sini di buku ya, di masa lalu itu ada satu orang namanya Napoleon Bonaparte. Mungkin namanya cukup familiar buat kalian ya. Di dalam pertempuran Napoleon Bonaparte ini, dia tuh sering banget pura-pura lemah, dia pura-pura mundur, atau seolah-olah pasukannya itu sedang kacau balau ya.
lawannya itu tergoda buat nyerang karena ngerasa punya peluang, tapi pas justru mereka menyerang, ya, itu ternyata cuma umpan. Begitu lawan masuk ke area yang Napoleon tuh mau, barulah dia menyerang balik dari arah yang nggak terduga dan menang telak. Nah, hukum yang ini itu bentuk modernnya kalau di kehidupan sehari-hari ya, itu ada banyak banget. Dan bentuknya menurut gue lumayan variasi yang ini. Misalnya contoh ya di bisnis, perusahaan nggak langsung iklan besar-besaran misalnya. Mereka lempar produk dengan limited edition gitu. Ya, kasih undangan eksklusif atau bikin kesan kayak barang ini langka gitu. Dan reaksi pasar apa? Orang-orang itu biasanya FOMO ketika mendengar hal-hal seperti ini. Dan orang-orang yang FOMO ini akan berlomba-lomba untuk meminta akses. Padahal dari awal itu semua udah didesain buat bikin elu yang datang sendiri. Jadi sebenarnya hukum ini tuh banyak banget dipakai sama teknik marketing sebenarnya. Di pergaulan itu juga sama ya. Orang yang kelihatannya cuek itu ya, nggak terlalu nyari perhatian, justru kadang jadi pusat perhatian karena banyak orang yang penasaran gitu, nyari tahu dan jadi pengen deket. Padahal sikap cuek, sikap misteriusnya itu tuh bukan tanpa alasan. Itu tuh umpan sebenarnya. Ya cuman ya kadang ada beneran adalah orang yang benar-benar cuek itu ada, tepat. Cuman ya ini bisa jadi umpan juga. Bahaya dari strategi ini adalah lu tuh jadi target. Lu tuh jadi target yang kelihatan sangat lemah. Kalau lu terlalu reaktif, terlalu cepat menyerang atau terlalu terburu-buru pengen menang, lu malah bisa kejebak sama permainan lu sendiri atau sama permainan orang lain. Dan pas lu sadar, lu udah terlambat. Dan menurut gua ya, hukum ini adalah hukum yang paling toksik dari semuanya karena ini kayak lu sengaja nunjukin pertahanan lu lagi lemah, tapi justru itu yang lu pengen musuhmu tuh lihat. Dan ketika mereka nyerang ya lu ambil semuanya gitu, lu akan hancurin musuh lu sehancur-hancurnya. Gimana? Toxic parah kan? Ya. Di buku The 48 Laws of Power ini, ya, nggak semuanya tentang toxic ya BTW ya. Ada juga yang bagus-bagus, misalnya kayak hukum ke-19 di mana itu bunyinya adalah hukum know who you're dealing with, do not offend the wrong person. Atau hukum ke-47 ya, do not go past the mark you aim for in victory, learn when to stop. Atau hukum ke-40 yaitu despise the free lunch. Tapi tentu aja ya masih banyak juga sebenarnya hukum-hukum toxic di buku ini. Misalnya kayak hukum ke-32, play to people's fantasies. Atau hukum ke-20, do not commit to anyone. Atau misalnya hukum ke-26 yaitu keep your hands clean, cuci tangan, literally disuruh cuci tangan. Ya ada banyak banget hukum-hukum di sini yang nggak mungkin semuanya gue bahas ya. Kalian silakan baca aja sendiri. Sekali lagi kalau kalian tertarik baca buku ini, link Shopee-nya ada di deskripsi di bawah. Kalau kalian pakai link tersebut, kalian udah bantu channel ini untuk terus produksi video seperti ini dan kalian bisa nonton secara free. Kalian bahkan nggak wajib belanja bukunya sebenarnya. Ya, jadi kalian cuma klik aja linknya. Kalian belanja apapun di Shopee setelah kalian klik link tersebut, kalian sudah ngedukung channel ini. Gimana menurut kalian? Apakah 4 hukum tadi yang gue bilang itu urutannya salah mungkin? Coba tulis komen kalian di bawah, gue pengen tahu opini kalian ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Ini ada video yang lain di kiri kanan ini. Silahkan cek. Ya. Itu aja guys, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.